Banjir yang merendam wilayah Jakarta membuat aktivitas perekonomian masyarakat terganggu. Sejumlah kawasan perniagaan nyaris lumpuh akibat akses jalan tidak bisa dijangkau oleh konsumen. Begitu pula angkutan transportasi untuk distribusi barang ikut terhambat. Kadin DKI Jakarta merinci kerugian akibat banjir sejak akhir pekan lalu bisa mencapai ratusan miliar rupiah per hari. Sebab beberapa pusat bisnis di Jakarta terhenti akibat akses jalan terputus banjir. Seperti yang melanda kawasan Mangga 2, kawasan Kelapa Gading, Tanah Abang, kawasan industri Pulau Gadung, dan Pelabuhan Tanjung Priuk. Di kawasan Mangga 2 saja setidaknya terdapat 6 pusat perdagangan yang terendam banjir, dengan kerugian ditaksir mencapai 50 miliar rupiah per hari. Sementara di kawasan Kelapa Gading, kerugian pengusaha diperkirakan mencapai 40 miliar rupiah akibat ratusan toko, perkantoran, dan mal tutup. Sedangkan di kawasan Tanah Abang, omset pedagang diperkirakan turun hingga 60%. Padahal dalam kondisi normal, omset di Tanah Abang diperkirakan mencapai 200 miliar rupiah per hari. Kendati banjir kali ini tidak separah tahun lalu yang menelan kerugian sebesar 20 triliun rupiah, namun imbasnya tetap saja membuat kegiatan industri dan perdagangan tersendat. Untuk itu pelaku usaha berharap pemerintah mengambil langkah cepat dan sistematis guna mengendalikan ancaman banjir besar yang terjadi hampir setiap tahun, khususnya di wilayah Jabodetabek. Tim Berita 1 Jakarta. Ya, dan untuk membahas hal ini di studio telah hadir Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang. Selamat siang Pak Sarman, terima kasih telah hadir di studio kami. Pak Sarman, ini hingga hari ini banjir masih terjadi. Lalu berapa kerugian bisnis akibat banjir kali ini? Memang Jakarta ini adalah merupakan pusat perdagangan, pusat bisnis, punya pariwisata, pusat investasi, dan kota jasa. Dan kita melihat bahwa hampir 60% peredaran uang nasional ada di Jakarta. Nah, jangankan karena banjir ya, setiap hari aja kita bisa melihat bagaimana dengan dampak macet misalnya, itu sudah terpengaruh terhadap dan itu juga bisa jadi faktor kerugian begitu ya? Itu sudah merupakan faktor penghambat pertumbuhan ekonomi kita ya, lajunya ekonomi di Jakarta. Apalagi dengan adanya banjir saat ini, tentu sangat-sangat mengganggu daripada dunia usaha. Nah, memang yang kami lihat yang pertama itu pasti di sektor daripada transportasi dan logistik. Itu sudah pasti. Ketika kemarin kita memulai banjir aja, kita lihat bagaimana arus masuk, keluar barang masuk Tanjung Priok aja udah hampir stagnan ya. Itu diistilahkan itu seperti mengular lah, artinya udah sangat-sangat susah menembusnya. Nah, kemudian yang kedua, yang kita lihat memang kerugian yang paling kita rasakan adalah teman-teman kita di sektor perdagangan. Ya, tadi seperti yang dilaporkan tadi bahwa memang di sentra-sentra perdagangan jadi itu bisnis yang paling dirugikan akibat banjir ini adalah perdagangan gitu terutama ya? di sektor perdagangan ya, karena 2-3 hari ini kami juga melihat bahwa hampir seluruh pusat perdagangan di Jakarta, apakah mereka terkena banjir apa tidak, itu omsetnya menurun. Begitu, tapi kira-kira ini berapa kerugiannya? Apakah triliun atau miliaran atau berapa Pak? Kita memang sampai saat ini baru bisa melihat per lokasi ya, per lokasi secara keseluruhan mungkin tidak bisa, mungkin pasca banjir baru mungkin kita bisa mengadakan suatu evaluasi berapa kerugian, karena itu kan baru nanti sektor perdagangan kan, belum lagi mungkin kita bicara di sektor perbankannya, belum lagi mungkin kita bicara kerugian daripada yang diderita oleh teman-teman kita dari BUMN misalnya seperti. Jadi tidak bisa dihitung secara angka tapi kerugiannya besar begitu? Besar ya. Katakanlah misalnya seperti PLN, mereka pasti rugi dong. Telkom juga pasti rugi dong. Kereta api juga mungkin mereka pasti rugi. Busway juga pasti rugi, dan juga perusahaan-perusahaan transportasi lain juga pasti rugi ya. Katakanlah misalnya saat ini yang kita lihat, yang kita rasakan saat ini adalah misalnya suplai barang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu sekarang tersendat di Pantura. Ya, sesuatu yang tadinya kita tidak pernah bermimpi itu akan terjadi banjir di sana, ternyata kita rasakan saat ini itu banjir besar dan sudah tertahan 3-4 hari. Nah, yang kita khawatirkan jangan sampai suplai barang-barang yang masuk ke Jakarta itu sangat-sangat tersendat, dan itu nanti bisa memicu harga-harga akan naik. Jadi maksud Anda akses menuju ke sananya saja sudah membuat kerugian begitu, itu akibatnya? Ya, jadi kita lihat gini misalnya masih banyak katakanlah pabrik-pabrik di daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, tekstil, garment itu biasanya mereka masih mengirimkan ke luar negeri itu masih dari Tanjung Priok, dan itu jalur dari Pantura.
Ya kan? Nah, bisa kita bayangkan apabila mereka tertahan 3-4 hari, tentu kosnya udah pasti naik. Kemudian juga nanti kan mereka juga akan kena penalti dari bayar mereka di luar negeri. Gitu loh. Nah, itu kalau barang-barang tekstil, mungkin elektronik, mungkin nggak apa-apa. Tapi apakah hanya itu yang menyebabkan kerugian? Ya, salah satu faktor yang kita rasakan karena banjir kan itu kan, karena lambatnya laju transportasi. Artinya nanti kalau sampai di Tanjung Priok hampir seminggu, proses pengirimannya juga nanti sudah terlambat seminggu, pasti mereka akan kena penalti gitu loh. Nah, yang paling kita khawatirkan apa? Kalau itu adalah barang-barang hasil pertanian, ya sayur, ya buah-buahan, cepat membusuk, ya itu akan cepat membusuk gitu loh. Nah, itu yang kita harapkan supaya bagaimana pemerintah segera mengatasi ini, karena itu juga nanti akan memicu harga-harga naik di Jakarta akibat daripada. Lalu apakah menurut Anda tadi kan pemerintah cepatnya bisa mengatasi hal ini? Apakah itu sudah dibicarakan kepada pemerintah? Nah, kalau kami melihat bahwa langkah-langkah yang telah diambil pemerintah DKI Jakarta khususnya, kami sudah sangat apresiasi lah ya. Memang tidak segampang membalikkan tangan, tapi keseriusan dari Pak Jokowi, kami sudah melihat komitmen beliau bagaimana supaya banjir ini dari tahun ke tahun itu kita bisa tekan dampaknya. Kita juga mungkin merasakan nggak mungkin lah Jakarta ini akan bebas dari banjir. Oke, kita akan bicara dampak nanti ya Pak Sarman ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada perbedaan signifikan antara banjir yang tahun lalu dengan banjir kali ini? Kalau kami melihat, ya pasti ada perbedaan. Jadi kalau kita lihat dampak banjir tahun ini masih belum sedahsyat tahun yang lalu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah apakah memang banjir ini sudah puncaknya tahun ini? Apakah belum? Nah, ini kita belum tahu nih. Kita harapkan sih sudah puncaknya ini saat-saat ini. Sehingga kalau ini puncaknya, artinya kita bisa menilai bahwa masih dampak banjir ini masih kita bisa tekan. Kalau tahun yang lalu kan kita bisa merasakan hampir seluruh Jakarta kena, bahkan jantung ibu kota kena. Ya, Tamrin Sudirman yang merupakan pusat perkantoran kita yang sangat-sangat munafik itu sudah hampir lumpuh total kan tahun yang lalu. Bukankah banjir di Jakarta itu sudah berulang-ulang kali terjadi? Bisakah pelaku bisnis mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian kemarin? Nah, sekarang kan begini, memang kalau dulu kita pengusaha maupun masyarakat selalu berpikir bahwa Jakarta mengalami banjir bandang kan paling banjir bandang itu kan sekali 5 tahun. Ternyata kan kita lihat 2-3 tahun ini bukan lagi sekali 5 tahun, sudah hampir setiap tahun. Ya, karena tahun yang lalu kita rasakan tahun ini juga ini cukup besar. Nah, kami melihat begini. Yang jelas bagaimana pemerintah dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta konsisten melaksanakan tata ruang yang ada di DKI Jakarta. Karena kita lihat bahwa curah hujan kita ini saya rasa sih dari dulu mungkin sama aja volumenya ya. Tidak besar ya, sama aja menurut hemat saya. Daya penyerapannya itu yang sudah sangat-sangat tidak seimbang gitu loh. Artinya kita lihat misalnya tata ruang kita ini sudah lebih banyak bangunan-bangunan kita, sedangkan ruang terbuka hijaunya itu sudah terlalu sedikit. Kemudian bagaimana juga saat ini pembangunan kita lagi jalan ini bukan lagi jadi dengan kata lain pelaku-pelaku bisnis ini belum siap menghadapi banjir kali ini. Walaupun sudah ada pengalaman karena Jakarta ini kan selalu terkena banjir, terimbas banjir begitu. Kalau kita bicara masalah kesiapan pengusaha, kita sih siap ya. Kita selalu siap karena ya itulah risiko pengusaha. Cuman yang kita harapkan adalah apakah kita mampu menekan daripada dampaknya ini, gitu loh. Katakanlah misalnya, kalau pada koridor, ya tingginya mungkin sekitar 20 cm, ya artinya kan transportasi masih lancar. Tapi kalau udah sampai 1 meter, ya katakanlah sudah melebihi kapasitas mobil, artinya akses jalan ke sana tidak bisa, masyarakat tidak bisa, artinya ekonomi akan Baik, Pak Sarman, kita harus break dulu ya. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai jeda. Salah satu kawasan yang terkena dampak terparah akibat banjir adalah Jalan Panjang Jakarta Barat. Di sana sederet pertokoan tutup selama 1 pekan terakhir akibat banjir. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Berita 1 Oktaviana. Ya, Okta, seperti apa kondisi banjir yang mengenangi kawasan pertokoan di sana saat ini?
Iya Rima, memang banjir yang melanda kawasan ibu kota ini salah satunya juga melanda kawasan Green Garden Jakarta Barat, di mana tepat di depan kompleks perumahan Green Garden banyak berdiri pertokoan-pertokoan yang biasanya beroperasi. Namun sudah hampir satu pekan terakhir ini aktivitas perniagaan di kawasan ini lumpuh total, dan untuk mengetahui seperti apa dampak yang diakibatkan dari banjir ini, saya sudah akan mewawancarai salah seorang supervisor dari restoran Gendi Steakhouse and Bakery, Bapak Suroto. Iya Bapak, sebetulnya bagaimana sih banjir yang melanda kawasan ini, sudah berapa lama, dan seperti apa sih Pak banjir ini? Kurang lebih 1 minggu, yaitu dampaknya kita kurang lebih 1 meter, terus ya kerugiannya. Sudah tutup berapa hari Pak toko ini? Kurang lebih 1 minggu, tutup 1 minggu. Tutup 1 minggu, waktu itu sudah sempat beroperasi? Operasi 2 hari, terus hari Sabtu kita banjir lagi, terus kita tutup kembali sampai sekarang. Oke, kira-kira kerugiannya berapa Pak sampai saat ini, karena kan sudah hampir 1 pekan ini tidak beroperasi? Kita perharinya kerugiannya kira-kira hitungnya 10 juta 1 harinya. Ya kurang lebih puluhan juta kita kerugian kita. Puluhan juta, termasuk untuk weekend sendiri biasanya apa sampai 2 kali lipat Pak? Ya betul, kalau weekend kita 2 kali lipat. 2 kali lipat kerugian kita. Selain operasional karena tidak ada pemasukan ya Pak, apakah ada kerugian lain seperti misalnya mesin-mesin yang rusak? Betul sekali, kayak kerugiannya kita chiller yang di bar gitu berendam, sama ya itu aja, chiller yang di bar, yang kerugiannya kita. Oke Pak, ini kan banjir di kawasan ini bukan sekali saja ya Pak terjadi, bahkan tahun lalu pun terjadi. Apa Bapak sebagai sudah warga di sini, apa sudah ada antisipasinya Pak? Antisipasi ya sudah kita. Terus seperti ya kita antisipasi, kita bersih-bersih, terus kita mungkin mengirimkan barang-barang baku Pak ke... Betul sekali, antisipasi kita barang-barang kayak daging atau ayam itu kita ke pusat, kirim ke pusat kita. Berarti Pak, apakah ada keinginan Bapak untuk pindah Pak mungkin, karena ini kan kerugian ini pasti akan terus terjadi kalau setiap tahun banjir terus melanda daerah ini Pak? Kemungkinan tidak ya, soalnya ini gedung punya milik sendiri gitu. Terima kasih Bapak ya. Ya, sekian dialog yang tadi kami bincang dengan salah seorang supervisor di kawasan perniagaan Green Garden ini, dan tentu saja para pemilik toko di daerah ini berharap agar banjir ini dapat segera surut dan kegiatan operasional mereka dapat segera berlangsung normal kembali. Demikian Rima. Ya, baik. Terima kasih Okta melaporkan dari Jalan Panjang, Jakarta Barat. Saat lagi kami akan lanjutkan dialog mengenai kerugian bisnis akibat banjir di Jakarta. Tetaplah di Berita 1. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Sarman, Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta mengenai banjir rugikan bisnis. Pak Sarman, tadi kita berbicara mengenai kerugian, sekarang kita berbicara mengenai dampak. Lalu dampak banjir terutama mengenai harga komoditas ini, apakah ada kenaikan atau bagaimana? Kami pantau di beberapa pasar tradisional, memang ada kenaikan, tapi masih belum signifikan ya. Artinya kita harapkan ke depan banjir ini tetap cepat surut dan tidak mengganggu suplai daripada 9 bahan pokok yang memang kita lihat bahwa hampir 90% kebutuhan bahan pokok di Jakarta itu kan dari luar Jakarta ya. Terutama dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ya. Katakan misalnya dari Malang itu jelas apel Malang itu kan disuplai ya, dan itu semua kan naik darat ya. Jalurnya Pantura. Nah, itu yang kita harapkan supaya bagaimana supaya segera ini cepat
surut, terutama di daerah Pantura, sehingga arus daripada barang-barang 9 bahan pokok yang disuplai dari luar Jakarta, khususnya dari Jawa, itu bisa masuk lancar dan tidak mengganggu suplai yang ada, dan harga-harga tidak melonjak dan nanti akan mengganggu daya beli masyarakat kita. Oke, itu harapan Anda ya Pak ya. Tapi langkah dari Kadin sendiri untuk mengantisipasi lonjakan ini apa? Nah, kalau kita dari Kadin DKI Jakarta, ya memang kita yang kita dorong adalah bagaimana pemerintah cepat mengatasi hal ini, ya kan? Nah, kalau kita kan dari Kadin kan sebagai payung dunia usaha mendukung penuh apapun program-program pemerintah DKI Jakarta supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali, dan bagaimana air supaya surut kembali, ya supaya cepat selesai sehingga transportasi lancar. Karena kita lihat jalan-jalan utama seperti Pantura, memang ke depan ini kita harapkan harus menjadi salah satu prioritas perhatian daripada pemerintah. Karena selama ini kan nggak pernah itu terjadi. Padahal itu adalah merupakan sarana prasarana yang sangat vital transportasi yang menghubungkan antara Jakarta dengan Jawa, di mana supplier kita banyak dari sana. Nah, ini yang kita harapkan konsistensi, dan betul-betul pemerintah ke depan, tahun depan itu sudah harus betul-betul mengadakan suatu kebijakan-kebijakan supaya tidak terjadi lagi hal itu. Kemudian kita juga berharap misalnya di Jakarta, sentra-sentra daripada perdagangan kita itu betul-betul juga bagaimana supaya dampaknya. Berarti sampai saat ini pemerintah tidak ada tindak lanjut begitu? Anda mengatakan pemerintah tidak konsisten? Kalau kami lihat, kalau misalnya kalau dari sisi misalnya daerah Pantura, dari Pantura itu kan bahkan kita lihat hampir setiap tahun itu kan diperbaiki, ya bahkan dibilang itu adalah proyek terpanjang di dunia kan, ya tidak pernah selesai kan gitu ya. Tapi maksud saya jalannya diperbaiki, tapi dampak drainasenya, dampak daripada banjir tidak pernah diperhatikan, ya sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi kita lihat ya tahun ini kita terpukul dengan kejadian itu. Dan Anda akan mempush pemerintah untuk memperbaiki drainasenya? Terutama mungkin ya, peruntukan persawahan yang ada di sekitar Pantura itu. Ya jangan sampai misalnya itu dijadikan jadi pabrik, jangan sampai dijadikan menjadi kawasan perumahan. Itu kan daya serap air juga akan rendah, dan itu nanti aksesnya kemana? Ke jalan larinya. Oke, itu dari segi infrastruktur dan masukan bagi pemerintah. Tapi dari Kadinnya sendiri untuk membantu pebisnis ini bagaimana? Nah, kita begini, kita dari Kadin DKI Jakarta, kita bicara ini Kadin DKI Jakarta secara kebijakan nasional, itu nanti kan ada Kadin Indonesia. Nah, kami dari Kadin DKI Jakarta juga nanti akan mengadakan koordinasi dengan pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini yang terkait dengan Dinas UKM, karena perhatian kita ke UKM nih, ke UKM bagaimana misalnya supaya mereka itu juga diberikan insentif. Dalam arti kata begini, kita lihat bahwa seminggu ini misalnya kita tahu omset UKM kita ini sangat-sangat menurun drastis. Katakanlah kita ambil contoh tukang pedagang bakso kita, kemudian juga teman-teman kita yang ada di daerah Cipulir, itu kan mereka sangat drastis turun dia punya omsetnya. Kemungkinan mereka juga mungkin ada kewajiban mereka ke perbankan. Nah, kita minta juga supaya perbankan dalam hal ini juga mengerti posisi mereka. Ya, dalam hal ini harus diberikan satu keringanan, mungkin mereka ada kewajiban untuk membayar cicilan atau segala macam itu jangan ditekan, harus sekian, padahal perbankan sendiri tahu bahwa mereka mengalami satu musibah banjir, kerugian. Nah, kita harapkan seperti itu kita dorong ya, kita dorong supaya ini saling mengerti, karena ini adalah merupakan ya musibah kita bersama lah ya, dan itu tidak diharapkan. Tapi yang mau tidak mau karena sudah banjir tidak bisa buka usaha, omset tidak ada, ya ini harus dimengerti. Itu salah satu yang kita dorong. Kemudian yang kedua memang bagaimana UKM kita ini harus kita selalu support, karena kita tahu bahwa UKM kita ini adalah salah satu penopang ekonomi nasional kita. Justru dikala kita dulu memasuki krisis ekonomi, justru UKM inilah yang mampu bertahan, yang menjadi kekuatan ekonomi kita. Apalagi menghadapi ASEAN Economic Community ke depan. Jadi Anda akan mengutamakan UKM dulu baru pebisnis yang lain begitu ya? Ya, saya rasa kalau pebisnis yang sudah besar-besar itu mereka sudah memiliki satu strategi lah menghadapi banjir ini. Tapi UKM kita akan kita lebih fokus membantu, kita dorong kepada mereka bagaimana supaya mereka survive walaupun dalam kondisi banjir. Apalagi di daerah-daerah yang selalu menjadi langganan banjir begitu ya Pak ya? Ya, katakanlah seperti tadi yang dilaporkan dari Green Garden ya, itu baru satu restoran, mereka sudah mengaku udah hampir seminggu mereka tutup, kerugian mereka hampir sudah puluhan juta, belum lagi mungkin kerugian material, mungkin ada alat-alat mereka kena banjir. Nah itu baru satu lah UKM kita. Nah ini kan harus bagaimana pemerintah DKI Jakarta, pihak perbankan dan pihak yang lain juga punya empati
bagaimana ini ke depan ini kita jaga supaya tidak lagi terulang Dan kerugian kembali. diminimalisir begitu Diminimalisir. ya Pak? Saya Baik. katakan tadi, kita tidak pernah bermimpi Jakarta bebas banjir, tidak. Tapi bagaimana kita menekan supaya betul-betul dampaknya terhadap ekonomi bangsa ini, terhadap ekonomi Jakarta ini bisa kita tekan seminimal mungkin. Baik Pak. Oke Pak Sarman, kita harus break lagi ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai pariwara berikut. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Sarman. Pak Sarman, lalu ini apa yang bisa kita lakukan agar para pedagang terutama untuk memperkecil resiko kerugian akibat banjir ini? Artinya memang harapan kita ke depan informasi-informasi dari pemerintah, khususnya mungkin dari BMKG, ya, atau mungkin dari proaktif dari pemerintah DKI Jakarta, supaya memang betul-betul dapat memberikan suatu informasi yang jauh-jauh hari, kira-kira perkiraan curah hujan kita yang sangat-sangat tinggi itu tanggal berapa, bulan berapa, sehingga itu akan bisa diantisipasi oleh para pedagang-pedagang kita, para dunia usaha lah secara umumnya, ya. Dan juga kalau bisa ya ada satu titik-titik tertentu yang memang diperkirakan itu akan kena banjir. Karena saat ini kan kadang-kadang kita nggak tahu. Tahun yang lalu misalnya Mangga 2 tidak separah sekarang, gitu kan. Tapi tiba-tiba tahun ini malah mereka parah. Nah, seperti itu kan Sulit diprediksi begitu sulit ya? diprediksi. Nah, itu kadang-kadang yang membuat kadang-kadang ya pengusaha jadi pasrah. Tapi mungkin ya pemerintah mungkin dengan cara sendiri tahu titik-titik lokasi-lokasi yang mungkin diprediksi akan terkena dampak banjir, ya, sehingga harapan kita pengusaha bisa mengantisipasi lah. Ya kan? Dan sudah disosialisasikan kepada warga yang berbisnis di daerah tersebut begitu? Ya, saya rasa begitu. Ya, sehingga ini betul-betul bisa diantisipasi daripada mereka. Ya, karena terus terang aja kalau kita lihat misalnya di daerah Kelapa Gading kemarin itu banyak sekali pekerja-pekerja di sana itu yang tidak nyampe ke kantor udah langsung pulang, gitu kan? Nggak nyampe. Karena nggak tembus gitu loh. Ya, artinya perkantoran tutup, toko-toko tutup, restoran tutup, kemudian juga mal juga sepi, tutup. Nah, ini akan kita tahu bagaimana tingkat kerugian yang dialami oleh bukan hanya pelaku Oke, ini usaha, intinya tapi juga pebisnis supply. merugi begitu ya Pak. Lalu iya. ada tips bagi mereka agar bisa bangkit kembali? Iya, saya rasa kalau tips untuk bangkit kembali ya kita harus semangat lah. Ya, pengusaha harus semangat betul, perlu mengadakan suatu recovery lagi, perhitungan-perhitungan kembali, ya, bagaimana memperkuat lagi target-target bisnis yang diharapkan sehingga bisa mengobati hampir seminggu yang tutup ini. Mudah-mudahan hanya seminggu lah ya. Oke. Mudah-mudahan minggu depan ini kita harapkan juga cuaca mulai baik lagi sehingga cepat surut dan aktivitas Dan ekonomi bisnis juga kita membaik bisa begitu ya, Pak, ya? bisa normal kembali. Baik Pak Sarman, terima kasih atas informasinya. Ya pemirsa, demikian dialog Jurnal Siang, tetaplah bersama kami. Terima kasih Pak.